awareness terkait potensi diri, emosi dan resiliensi itu kan nggak kelihatan hasilnya saat itu Iya butuh iya proses itu kan. iya. Jadi gimana ending-nya? Ending-nya pada saat dia sudah besar nanti. Karena memang naluri manusia itu Bertahan. tidak suka dengan ketidaknyamanan, gitu. Iya. Kenapa sih kamu harus melakukan ini? Jadi bukan bukan pada perilakunya, Iya, tapi yang ditanyakan adalah apa yang mendorong perilaku itu. seperti itu. Jadi yang Anda maksudkan seperti gunung es itu, kenakalan yang masalah yang terlihat itu tuh, ya memang besar, tapi yang di dalam itu, dalam permukaan itu lebih besar lagi yang harus kita urai, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehwah Rubicon. Alhamdulillah bertemu kembali di acara Rubicon, ruang bimbingan konseling. Ruang bimbingan konseling bukan ruang hukuman, namun ruang untuk bertumbuh, gitu ya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sering didengar oleh teman-teman BK gitu ya, atau sering diucapkan oleh yang melihat guru BK gitu ya. Jadi tema hari ini adalah enak ya jadi guru BK gitu ya. Dan kali ini saya tetap bersama dengan Ustadz Yudo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gitu. Agus Haryatmo, Oke, profesi psikolog, ya. sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Itu gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Walaupun masih sering hujan ini ya. Jadi Iya, pulang pergi kerja kehujanan, Ustadz. kehujanan. Dan untung kalau naik motor kan hujan nggak kepanasan, panas nggak Oh kehujanan. iya, berarti perlu tambah vitamin, Ustadz, biar lebih fit Ya, badannya. insya Allah gitu. Oke, selanjutnya. Jadi pagi ini kita akan ngobrol tentang beberapa statement dari mungkin asatidz lain, mungkin guru-guru yang lain kalau di sekolah ya, Iya. bahwa enak ya kerja jadi guru BK itu, gitu ya. Nggak punya kelas, nggak gini, nggak gitu, gitu ya, kali ini. Jadi, eee, sebenarnya kayak apa sih? Emang beneran seenak itu? Dibilangin enak juga, ya enggak juga, bilangin ini juga. Jadi gini, Ustaz, jadi menurut Ana ya, Tat, ya, jadi kalau misal Ana selama menjadi guru BK itu, eee, ya seperti itu, apa namanya, tidak ada jam, eee, di kelas. Jadi ya Ana memanfaatkan itu sebagai di mana pun Ana di situ, selama Ana di sekolah, di asrama, ya itu sebagai, jamnya Ana, gitu kan. Jadi tidak tidak terbatas sama jam pertama, jam kedua, jam ketiga, seperti itu. Tapi Ya sebenarnya tapi nah, sebenarnya, bagusnya gitu punya jam nggak sih? Aslinya gitu ya, cuma karena nanti dikasih jam atau enggak itu kan tergantung yang ngatur jadwal ya. Aslinya gitu, sebagai guru BK itu butuh jam nggak sih asli? nah, kalau aslinya, Tat, kemarin kebetulan Ana juga baru, menghadiri acara MGBK toh, Oh iya. Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Oh iya iya. Kabupaten Boyolali. Karena situ ketemu teman-teman dari BK di seluruh sekolah di Kabupaten Boyolali situ kan, terus juga ada teman anak situ. Kita ngobrol situ kan, terkait ya kita curhat lah, sharing-sharing satu sama lain gitu kan. Nah, salah satu terkait jam mengajar itu memang bagi mereka juga juga nggak ada, Oh sama gitu. juga. Mhm. Mungkin dulu iya, Mhm. mereka juga yang guru BK yang senior mengatakan dulu ada jamnya, Mhm. tapi sekarang nggak ada, malah nyambi-nyambi yang lain gitu kan. Artinya ditugaskan sebagai guru mapel ini, guru piket gitu kan. Iya iya. Asal Oke. nggak jadi supir aja kan gitu. Jadi gitu, Ustaz. Jadi memang, dari teman-teman dari yang menghadiri acara MGBK itu bahwa mereka juga sama, bahwa mereka juga, tidak ada jam di kelas, tapi mereka nyuri-nyuri. Artinya kalau misalnya ada jam jam kos atau jam kosong, ya mereka ngisi untuk, layanan bimbingan, kelompok atau Pimpinan klasikal ya? klasikal Mhm. klasikal, seperti itu. Iya. Iya, bukan nyuri itu. Nyuri itu kalau nggak Oh ketahuan. iya, memanfaatkan. Nah, Nah, gitu loh, Mbak. memanfaatkan. Mosok guru itu digugu lan Oh ditiru, iya, kok kan nyuri gitu ya? nyuri Salah ya. nggak boleh. Oh iya, Masya Allah. Masya salah Allah, ini berarti. pengalaman yang luar biasa ketika menghadiri apa namanya MGBK ya. Iya, banyak sekali kita bertukar pengalaman di situ kan. Enggak. Oke, ada ya juga yang ngomong gitu. Teman-teman ngomong enak jadi guru BK, nggak pegang kelas, nggak
apa namanya, nggak nyiapin bahan ajar dan sebagainya. Kelihatannya duduk aja di ruangan gitu ya, terus Iya, apa namanya, kalau nggak kelihatan duduk di ruangan ya paling jelas duduk di meja piket kan gitu ya. yang melas gitu. Iya, Iya ada, jadi Tat. Jadi kemarin juga ada terutama guru-guru BK yang senior kemarin juga cerita bahwa, ya memang kita ini memang kerja kita tidak tampak gitu kan. mhm Beda seperti guru mata pelajaran atau guru mapel kan dia ada parameter yang apa namanya, yang bisa dilihat gitu kan. Pemahaman atau enggak nilai rapot, mhm yang bisa dibanggakan. Tapi kalau misalnya guru BK itu, dia membangun dari suatu sisi yang tidak tampak gitu kan. gitu, ya, Kan kita lebih ke membangun jiwa anak ya, terkait, potensi diri, minat bakat mereka, mencari itu, terus bisa bagaimana mereka kita ajarkan mengendalikan emosi, eee, sehingga mereka pada saat marah tidak terlalu meledak-ledak. Terus terkait yang lain juga, sehingga resiliensi itu juga, weh, wes, resiliensi, resiliensi, oke, daya silakan lenting. lanjutkan. Oh iya, Nah, kalau sudah pakai bahasa Wonogiri itu harus harus dijelaskan, jangan sampai nanti, orang-orang seperti saya itu kebingungan mendengarkan. Silakan Ustaz. iya, jadi kalau misalkan kita memberikan materi tentang, awareness terkait potensi diri, emosi, menahan emosi dan resiliensi itu kan nggak kelihatan hasilnya Ustaz, itu Iya butuh iya proses itu kan. iya, Jadi gimana ending-nya? Ending-nya pada saat dia sudah besar nanti. Karena apa? Karena teman anak itu yang ngobrolnya yang sudah pengalaman itu bahwa pada saat, eee, dia pada saat di apa, di suatu tempat dia ketemu, mantan muridnya dulu, oh iya. yang sudah jadi gitu loh. Dan itu dia memberikan suatu hadiah, "Terima kasih sudah memahami saya dulu, Mhm sehingga Bapak nggak, membuat Bapak repot." Sehingga pada saat guru yang lain marah terkait saya nakal, mhm. cuman Bapak tok yang bisa mendengar dan memahami saya, gitu. Jadi kadang pada saat dia ngomong seperti itu kan jadi kita yang ya seperti itu. Ini kayaknya ada bawangnya ini. Ya, itu pengalaman dari, salah satu guru BK pada saat di acara MGBK itu yang, sedikit, yang membuat kami merasa, "Oh iya ya walaupun kita tidak terlihat, kerja kita Mhm dianggap, eee jamnya itu datang, duduk, mhm. terus makan, Manggil-manggil. manggil-manggil, marah-marah gitu kan, wis ruangnya di pojok, cilik ngono kan. Tapi dari sisi itu kita punya misi bahwa kita insya Allah kita akan, eee akan berjuang di suatu sisi yang tidak terlihat, tidak tampak, seperti itu. Dan Oke, hasilnya gimana? Ya nanti pada saat dia sudah jadi orang, gitu mhm, kan. iya. Mungkin ndak pada saat dia lulus di sini kan dengan nilai Artinya rapotnya. tidak langsung muncul pada saat sekarang, tapi Betul, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa langsung dilihat ya, tapi betul. oke, jadi, eee, jadi secara asal kan memang pendidikan itu bukan sekedar berkaitan dengan kecerdasan ya tadi. Iya Jadi pendidikan itu kan memang, melibatkan selain kecerdasan juga sebenarnya bagaimana adab akhlak, apalagi, di pondok pesantren gitu ya, iya betul, yang Kak. para ulama sejak dulu sudah, menyampaikan bahwa didik dulu adabnya baru ilmu gitu Ilmu, ya. betul. Nah, tapi karena sekolahan gitu kan, mau tidak mau kurikulum ada gitu ya, Iya sehingga kadang-kadang, mungkin beberapa ustadz, beberapa guru mereka tidak tidak fokus ke bahwa anak itu juga juga harus bisa dipahami sebagai anak gitu ya. Bukan hanya bahwa dia itu harus belajar satu mata pelajaran tertentu, matematika, fisika, atau mungkin, hadis dan sebagainya. Tidak sekedar itu, gitu ya. Tapi juga bagaimana dia ketika harus belajar dengan kondisi psikologisnya yang masalah, gitu ya. iya Ketika dia harus belajar pada pelajaran yang nggak disukai, nah seperti itu. Kan tidak semua
anak menyukai semua mata pelajaran. Betul, Kak. Beda dengan Ustadz Yudo dulu pada saat masih sekolah itu. Wis, bolos. Enggak, salah. Ya, semua mata pelajaran bisa gitu ya. Itu. Nah sekarang, mungkin yang perlu kita bicarakan kali ini kan tadi bahwa BK itu belajar, bekerja di ranah yang tidak tampak, gitu. Tapi kadang karena ketidaktahuan orang, sampai mungkin kan ada yang bilang, "Yo kamu itu panggilinlah itu semua, eee, santrimu," gitu ya. Lah terus kon ngopo gitu, karena tidak memahami, bukan karena, apa-apa, bukan satu tidak memahami, kemudian kedua beliau berharap besar pada BK gitu ya. Jadi semua santri suruh manggil. Tujuannya apa? Ya nggak tahu, karena masih belum bisa membedakan antara konseling dengan ngobrol gitu. Ngobrol. Dikira guru BK itu ketika ketemu santri itu ngobrol gitu ya. Itu jadi, eee, tet ngobrol sama konseling bedanya apa, coba? Ngobrol konseling ya. Iya, Konseling itu biasanya ada masalahnya sebelumnya kan. mhm, Nah, kita memberikan arahan itu terkait sudah ada permasalahan itu. Kalau misalnya ngobrol itu ya ya kita seperti ngobrol biasa, ya kita, dengan topik yang lebih bebas, tidak ada suatu permasalahan di situ. mmm, Itu ya anak. ya tuh jadi sebagai satu pemahaman bahwa ngobrol itu satu topiknya memang nggak harus ada, kemudian kedua nggak ada tujuan juga. Nggak tujuan. Iya, Iya. kayak ngobrol di angkringan gitu ya. Ngobrol di angkringan itu bisa sekarang ngobrolin bola, nanti beberapa menit Iya. kemudian ngobrolin Kortek, Iya, lebih ada mengakrabkan itu aja lagi, tujuannya kan ngobrol sementara itu. kalau konseling itu kan ada Satu tujuannya, tujuannya, permasalahannya. pada guru BK karena guru BK itu standarnya mengampu 150 anak, Anak. itu. Iya, Artinya kan kalau mau manggili semua kayaknya sampai dia lulus nggak selesai gitu ya. mhm. Makanya kan pasti ketemu itu yang dianggap masalah. Jadi bermula dari masalah, mencari apa namanya, penyebab dan akhirnya menyelesaikan permasalahan itu. 150 anak itu standarnya kan Ya, dari dinas ya. mhm, Satu guru BK itu harus mengelola 150 anak didik maksimal, maksimal. iya. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu, overload. Itu terjadi juga pada saat kita di sana, di teman-teman guru BK itu juga banyak, ada yang 300, ada 200 gitu kan. Tapi kalau misal boleh cerita pengalaman Ana dulu Tat, Boleh pertama-tama? boleh, Wis. sebelum kita, Jadi tuh anak-anak bertanya itu sebenarnya enak Tat, dong gitu. jadi tuh memang, guru selalu mengandalkan kita. Di sini kan Ana di sini BK ada berkolaborasi sama siswaan, sama kesantrian gitu kan, tergantung ranahnya. Kalau misalkan di pondok pesantren ini kan kalau misalkan, permasalahan anak itu terjadi di masa atau di jam KBM, kegiatan belajar mengajar itu masuk ke ranah siswaan. Iya, Nah, kalau misalnya di luar itu setelah pulang di atas jam 2 siang sampai malam, sampai besok lagi, besok paginya lagi itu adalah ranahnya kesantrian. Nah, tapi kok BK enggak, dua-duanya gitu kan. luar Makanya biasa. awal-awal anak di situ, wah dari guru mapel, "Ini anak ini nggak pernah masuk kelas, ini gimana sih nggak pintar-pintar, ini gitu, bisa ngikutin nggak?" Jadi ya permasalahan santri itu banyak yang dari, permasalahan pribadi sebenarnya mereka itu. Sehingga mereka pada saat itu cerita dari pagi sampai siang pada saat itu kan tentang kehidupan dia dulu itu kadang sedih juga gitu kan. Jadi kita harus kadang-kadang merasa melihatnya itu suatu, wah kita harus, apa namanya, bersyukur gitu kan. Tapi kadang sedihnya lagi, selain itu, ya kadang guru selalu memberikan labeling juga terhadap anak itu gitu kan, tanpa tahu, kondisi dia, gitu Oke, kan. jadi ini yang mungkin, kurang diketahui oleh, ustadz-ustadz yang lain ya, Iya, guru-guru yang guru yang lain lain. bahwa, tadi permasalahan anak itu tidak sesederhana perilaku yang muncul, gitu Betul. ya. Jadi perilaku itu bisa didasari oleh banyak hal, bukan hanya jadi umpamanya anak malas gitu, malas sekolah. Bukan bukan mesti anaknya yang males, tapi bisa Iya, jadi betul. karena hal-hal Kayak tertentu gunung yang es itu, Tat, bawahnya itu lebih besar daripada atasnya gitu. oke, ya itu. Jadi itu yang mungkin
perlu disampaikan ke teman-teman asatidz yang lain, ke Ewah Rubicon bahwa sebenarnya anak ini mereka berjuang dengan dirinya sendiri gitu ya, Iya, dan tidak sesederhana itu, tidak sesimpel perilaku yang muncul. Gitu, betul. ketika ada anak yang sangat nakal, ketika ketemu dengan guru BK, kita bisa lebih mengetahui kenapa sih mereka harus menunjukkan perilaku nakal itu, atau anak-anak yang mungkin, menarik diri gitu ya. Ini yang, sebenarnya perlu diketahui. Jadi masalah besarnya di ruang BK adalah mereka itu sudah kadang a priori ya, Mhm. nonton nanti jangan-jangan saya datang di ruang BK juga cuma diceramain gitu. Nah itu. Jadi persepsi kita tuh seperti polisi sekolah padahal. Gimana Iya. Tat untuk merubah itu? Jadi kan misal anak panggil santri udah, "Weh, Ustadz Yudo ini," gitu kan. Jadi, mereka sudah, was-was sendiri. Jadi, karena ini juga terjadi juga di sekolah yang lain, bahwa namanya guru BK itulah polisi sekolah. Iya. Padahal itu kan kita sahabat siswa atau santri seperti itu. Iya, Kayak kan gimana polisi itu kan sahabat masyarakat. Iya iya, pengen oke, ngomong entar jadi terkait gitu. jadi no, ada apa tulisannya gitu. Jadi, oke, bagaimana sih, membuat anak-anak itu mereka bisa menjadikan ruang BK itu ruang bertumbuh, artinya ruang yang nyaman untuk mereka datang, mereka menceritakan masalahnya, mereka menjadi diri sendiri yang, selama ini tidak bisa mereka lakukan. Itu memang butuh butuh waktu ya, artinya ada perbedaan pola di pondok dengan di sekolah umum. Mmm, Jadi gini, kalau di sekolah umum, turun-menurun itu kan memang selalu mengatakan bahwa kalau dipanggil BK, itu berarti kamu orang bermasalah. Artinya kamu diinterogasi di sana, mmm, gitu. Kemudian muncul hukuman dari ruang BK, sehingga mmm, makanya muncullah persepsi bahwa ruang BK, apalagi dulu, kalau dulu PP itu lebih PP, mengerikan kan gitu ya. heeh, Soalnya kalau sudah apalagi diumumkannya lewat, TOA toa, ya. Fulan dipanggil BP, heeh, wes, masya Allah, langsung, apa namanya, persepsinya mereknya langsung naik gitu ya, nah, tapi berada di sisi kiri. langsung viral. Iya, jadi itu memang memang jadi tantangan gitu ya. Teman-teman yang di luar itu, tantangannya adalah persepsi yang sudah ada itu, Melekat itu ya, bahwa, eee, di sana itu mesti akan diinterogasi, kemudian akhirnya dihukum. mhm, Gitu, sehingga ketika, mau masuk ya dipanggil, ya jadi sudah membuat barrier dulu. mhm, Terus pokoknya piye carane saya akan kelihatan baik, itu bukan salah saya. Karena memang naluri manusia itu, bertahan, eee, tidak suka dengan ketidaknyamanan, iya gitu. betul, Makanya pasti akan mencari kenyamanan dengan tadi. Makanya, nanti banyak, guru-guru yang lain katakan, "Wah, anak ini suka bohong," gitu. Kalau suka ya ndak segera ditembung kan gitu. Kalau suka ya sudah. Jadi apa nih? jadi, eee, itu seperti itu. Padahal anak bohong itu secara naluri dilakukan ketika dia merasa tidak aman, gitu. Mmm, Ketika tidak aman. Wong yang dewasa aja ketika merasa tidak aman, kemungkinannya bohong, mmm, gitu loh. Kemungkinannya bohong, bukan mesti bohong loh ya. berarti bukan sifat aslinya? Ya itu membuat membuat aman. Contoh gini, contoh, seorang pekerja kemudian harus datang jam 7, Mhm, dia datang jam 7:15, pas di situ ada pimpinannya. Kalau mmm, cuman absen nggak masalah, iya, ada pimpinannya, ditanya, "Pak Yudo, ini jam berapa?" Gitu. mhm, Itu kira-kira walaupun tadi berangkatnya sudah terlambat, kira-kira apakah akan langsung jawab, "Wah, maaf Pak, tadi saya berangkatnya terlambat." Itu kan enggak kan?
Cari alasan lah, lagi mau berangkat, seragamnya belum disetrika, Bener. apa di jalan macet banget, kan gitu. Itu naluri manusia, bahwa ketika ada ketidakamanan pada dirinya, maka dia bohong. Jadi kalau ada anak yang bohong, kita perlu introspeksi, jangan-jangan, dia merasa nggak aman. Jadi itu di sekolah yang tidak pondok, masalahnya itu. Mhm. Berbeda dengan masalah di pondok, Mhm. gitu. Pondok itu kan isinya ustad semua, kecuali yang enggak gitu kan. Kayak saya nggak ya? Nggak saya BK Ustaz. Enggak. Jadi, sementara secara umum asatid kita itu paling hobi, menasihati dan menasihatinya pakai dalil, Mhm. gitu. Menasihati pakai dalil itu lebih, menyakiti dibanding nasihat tanpa dalil. Gitu ya, Tat? Contoh, antum, sebagai anak-anak itu kemudian, oh taruhlah hari ini nggak masuk, bolos gitu, Mhm. kemudian tak panggil dan, eee, nggak tak tanya wong, waduh, tak tanya juga udah pantes-pantesan aja, "Kenapa tadi bolos?" Gini gini, langsung saya pakai, "Kamu itu harusnya tahu, bapak ibumu di rumah untuk membuat kamu bisa sekolah di sini, bagaimana susahnya mereka. Kamu itu harusnya jadi anak yang berbakti." Tak dalili pakai Yes. dalil tentang anak yang berbakti. Sekalian murojaah Belum berarti? nanti, nanti saya ngomong tentang bagaimana kamu itu mengabaikan ilmu. Mhm. Nah, itu, rasanya lebih nyesek gitu, karena dia tahu bolos itu salah itu dia udah tahu, Mhm. gitu ya, gitu. Jadi, karena seperti itu, maka ketika ngadep pesan judo pun bayangannya adalah nanti aku diceramai, Mhm. didalili gitu ya. Seharusnya kita tanya sebabnya apa kan? Iya, karena Mhm. kan, secara asal satu permasalahan itu yang tadi saya bilang, satu perilaku itu dorongannya beda-beda. Jadi Mmm. tidak semua jadi anak bolos itu mesti sebenarnya kalau kita bisa melakukan pendekatan pada mereka, itu penyebabnya beda-beda. Iya. Ada yang memang males dengan pelajaran itu, ada yang memang dia sudah males bener-bener di pondok gitu ya, ada yang, lah temennya bolos ya ndak diapa-apain Tapi gitu. alasannya selalu sama, Tat. Kamar mandi misalkan, terlambat, Itu kan antri kamar cara mandi, keluarnya keluarnya. dari si kelas. Enggak, dia datang terlambat sebabnya itu, karena Ya, tidur dulu setelah ba'da subuh seperti itu, terus ya, mandinya antri gitu makanya ya. itu kan yang dikatakan. Oh gitu? Kalau kalau dilakukan, kita bisa melakukan pendekatan lagi, di situ akan muncul penyebab aslinya apa. Kalau itu namanya rasionalisasi Iya, namanya. Jadi bener kan itu, satu alasan yang membuat semua orang itu bisa nerima. nerima. Iya, kan coba antum jadi santri gitu ya, kemudian, terlambat, "Loh Tat, aku baru bangun tidur kok," gitu. Enggak dianu lah, Pantes malah nggak kira-kira? enggak lah, Nah iya, ca sa alasan yang lebih tepat lagi nah kan, itu makanya namanya rasionalisasi. rasionalisasi, Mhm. gitu. Jadi, itu yang perlu dipahami bahwa tantangannya seperti itu. Jadi tantangannya adalah datang itu kalau kita sebagai guru BK masih nganggep bahwa alasan itu adalah, penyebabnya, maka berarti kita harus sering-sering MGBK lagi. Enggak lagi. Oh iya, karena kan berarti kita belum bisa melihat, menempatkan diri kita sebagai guru BK. Guru BK itu harus memahami konsep anak itu sesuai dengan kondisinya. Makanya ketika, seperti antum ketika nangani Salah. masalah, pasti pertanyaannya bukan, "Kok kamu gini?" Gitu kan. Mhm. Tapi kan, "Apa sih yang Kenapa? menyebabkan kamu harus melakukan ini?" Gitu. Kenapa sih kamu harus melakukan ini? Jadi bukan bukan pada perilakunya, Iya. tapi yang ditanyakan adalah, apa yang mendorong perilaku itu. Karena Mhm. memang, perilaku itu tidak mesti sesuai dengan keadaan. Saya pernah dapat, sebuah cerita dari salah seorang mudir pondok gitu ya. Jadi beliau cerita, pada satu pondok itu ada seorang anak yang, eee, biasanya nggak pernah melanggar sih. Kemudian
qadarullah saat itu ditemukan dia bawa HP. Hmm. Tahu sendiri ya namanya di pondok HP itu kan poinnya tinggi Tinggi. dan langsung jadi pembicaraan kan. Panggil orang tua. Langsung viral. Viral. Iya. Viral. Jadi ustadz-ustadz pun langsung biasa. Wah, Iya. ternyata tidak Bahan seperti perbincangan kelihatannya langsung. gitu. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya mudirnya ini akhirnya mencoba melakukan pendekatan karena masih gitu. Kemudian ternyata yang terjadi adalah jadi memang selama ini dia nggak pernah bawa HP karena memang dia memang anak yang biasa nurut gitu ya. Kemudian ternyata pada saat dia pulang itu ibunya sakit dan ibu tunggal gitu ya. Jadi saya lupa bapaknya mereka sudah pisah atau intinya ibu tunggal. Ibu tunggal masih punya adik dan dia di pondok. Gitu. Karena adiknya masih kecil, dia kan khawatir adiknya nggak bisa ngurus ibunya. Sehingga dia bawa HP itu tujuannya untuk ngecek ibunya. Gitu. Hanya memang salahnya dia adalah yang namanya anak-anak kan. Maksudnya masih santri kan tetap pikirannya kadang pikiran anak-anak. Nanti kalau aku izin paling nggak dikasih gitu kan. Akhirnya dia bawa dia itu simpan. SMP atau SMA? Apa? Itu anak pondok. Anak pondok itu aja ya. Jadi ceritanya beliau itu anak pondok. Jadi saya juga tidak perlu nanya anak SMP apa anak. Tapi intinya usianya gitu. maksudnya. Intinya di situ adalah bahwa perilaku itu pendorongnya beda-beda. Bisa saja perilaku itu salah, tapi pendorongnya benar. Sehingga yang dilakukan guru BK di sini adalah mengajari dia cara yang benar kan gitu kan. Perilakunya jadi benar karena dorongannya benar. Gitu. Niatnya baik, perilakunya jadi baik. Ya ini yang kadang-kadang memang tidak dipahami oleh guru-guru yang lain, ustadz yang lain, karena mereka akan lebih fokus bahwa ini nanti ditiru yang lain, karena dia pakai HP dan sebagainya. Iya, jadi betul. termasuk ya tadi permasalahan di sekolah, baik di pondok maupun non pondok ya. Anak itu sering bolos, sering terlambat, seringan itu nanti akan jadi bahasan yang bagus ketika anak itu masuk di ruang BK. Gitu ya. Kenapa kamu sering bolos? Kenapa kamu sering terlambat? Itu nanti akan jadi pembahasan yang menarik karena di situ akan ditemukan bahwa ada hal-hal yang itu tidak kelihatan, tapi itu yang mendorong mereka melakukan. Kalau misalnya kita udah mendapatkan tahu sebabnya seperti itu, anaknya seperti itu yang melakukan hal seperti itu, nah kita perlu menceritakan itu kepada guru yang lain, terutama wali kelas itu, karena kan guru BK juga harus bisa menjaga rahasia toh katanya. Ya. Nah. Oke, jadi konsep rahasia dalam penanganan anak itu adalah tidak mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan anak itu kepada orang yang tidak berhak. Jadi konsep rahasia itu seperti itu. Jadi itu di dalam Islam pun seperti itu. Membuka aib itu hanya boleh pada 2 keadaan, insya Allah gitu ya. Nanti kalau ditanya gitu. Nanti kalau salah silahkan tulis di kolom komentar. Ntar jadi daurah nanti. Jadi dalam 2 keadaan. Yang pertama minta bantuan, minta pertolongan. Iya. Kemudian yang kedua di dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Artinya secara rujukan pun karena guru BK itu memang kerjasamanya dengan wali kelas, kalau di sini dengan kesantrian, dengan kesiswaan dan sebagainya, itu memang sesuatu yang perlu disampaikan ke mereka sampaikan, tapi tidak secara utuh. Sesuatu yang kita perlu bantuan untuk merubah itu. Itu, jadi seperti itu. Oke, kemudian tadi Ustadz Yudo sempat mengatakan fenomena gunung es tadi. Menurut Ustadz ini es kristal. Jadi sebenarnya gimana? Fenomena gunung es itu seperti apa? Maksudnya tadi kan Ustadz banyak mengatakan bahwa yang di bawah itu lebih banyak dibanding yang kelihatan. Bisa diceritakan. Iya, jadi seperti
kita ketahui bahwa kalau anak yang di SMP nih ya, anak-anak SMP itu ya banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan tuh ya kenakalan yang apa, seperti membolos, Iya, seperti itu kan. Salah satunya membolos lah. Membolos kan itu selalu menjadi perbincangan dari para, guru lah. Wah anak ini terjadi istilahnya di-label-i gitu kan. Wah si fulan lagi gitu kan. Soalnya memang anak ini memang sering gitu kan dan nah tapi, masalah itu tidak, yang dilihat para guru tidak itu aja. Jadi pokok misalkan anak pernah bicara sama anak itu tuh, rupanya itu banyak sekali background-nya gitu loh. Background-nya bisa dari keluarga dia, mhm, bisa dari apa namanya, ya terutama dari pribadi dia, kayak gitu. Jadi kalau misal kita menyelesaikan itu harus berkesinambungan, kita harus peran orang tua juga, anaknya juga, jadi kita duduk bersama bertiga seperti itu. Tapi kalau misalkan sendiri itu sangat susah sekali. Jadi seperti itu, jadi yang Anda maksudkan seperti gunung es itu kenakalan yang masalah yang terlihat itu tuh ya memang besar, tapi yang di dalam itu, dalam permukaan itu lebih besar lagi yang harus kita urai, seperti itu. dan itu tugas guru BK, Iya, ya. pendidik sebenarnya dan semuanya, orang tua, guru. Enggak, mereka kan mungkin nggak aware dengan itu ya, sesekali saya pengen ngomong pakai bahasa Yes, Orde aware, nih. kesadaran. Mereka kan nggak ngerti bahwa, Iya karena mereka selalu melihat dari perilaku kan. iya Ini kan tugas guru BK untuk mengurai itu, kemudian, meminta orang-orang yang, berkaitan dengan santri ini untuk bisa lebih mengerti dan akhirnya mendukung dia, gitu kan. iya, betul, Kak. Makanya kan salah satu dari tugas guru BK kan kolaborasi kan, jadi kita harus bisa mengkolaborasikan semua dan dukungan sistem. Nah, bagaimana sistem itu bisa mendukung kita untuk, menyelesaikan suatu masalah tersebut, seperti itu, Oke. Jadi tadi saya juga menyampaikan bahwa kalau di sekolah itu kan apa namanya, kerjasamanya mungkin dengan kesiswaan gitu ya. Mhm. Tapi yang di sini kan kesiswaan kesantrian. Antrian, karena Iya, kan ya terkait jam itu, terkait atunya. ya, sementara permasalahan anak di pondok itu kan bukan sekedar permasalahan sekolah, permasalahan di pondok sendiri juga ada, Iya, gitu. Nah, asuhan ya. bagaimana peran BK di sini saat ini untuk membuat umpamanya kelas 7 itu mereka jadi lebih kerasan gitu ya. Kelas 8 itu mereka ngerem, eee, dirinya yang sedang mulai cari apa ya, Jati diri. jati diri lah bahasanya. Tapi jati diri itu secara umum dimunculkan dalam bentuk nakal gitu, dalam tanda petik. Iya Karena biasanya kan kelas 7 masih anteng, kelas 8 nakal, kelas 9-nya iya, mulai itu. Tapi kelas me 9 tuh lebih ke karir, Tat, mulai mulai mikir dia, aku masuk MA atau masuk nah, iya, SMA atau berarti masuk kan SMK. memang yang ada itu kelas 8 ya. Nah, selama Kenapa? ini apa yang dilakukan, Ustadz Yuda sebagai BK untuk membuat kalau kelas 7 itu ya bisa kerasan. Nah, kelas 8 itu mencari jati diri itu tidak perlu dengan bikin ulah yang Ya, akhirnya membuat dia dapat label yang buruk gitu ya. kalau Anak selama ini sih, terkait, santri-santri yang masuk ke asrama ya, bukan Iya, maksudnya di luar jam KBM itu kan mhm, sana kerjasama dengan santrian, sama khidmah atau pengabdian seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk itu tertentu, Tat, Anda cuma mendapatkan, limpahan dari, kesantrian. karena saking banyaknya Kalau pesantren itu masih sudah bisa menangani hal itu, ya udah nggak sampai ke ana. Tapi kalau misalkan kesantrian sudah kewalahan, biasanya dari kesantrian apa namanya, mereferalkan atau menaikkan ke tingkat guru BK, seperti itu. Satu kasus, karena kelas 7, 8, dan 9 itu punya karakter permasalahan yang berbeda-beda. Seperti yang antum bilang tadi, kelas 7 lebih ke masalah adaptasi dari jenjang SD naik ke jenjang SMP itu kan butuh adaptasi dia. dan Masih pondok kenakalannya pun kenakalan anak-anak gitu kan. mhm, Ketok-ketok meja, ketok-ketok pintu gitu ya, pada saat jam KBM di kelas yang lain diketok-ketok terus kabur, itu kan masih anak-anak itu kan. Dicari kok nggak ada orangnya gitu kan, padahal orang udah sembunyi di sana gitu kan. Itu anak kelas 7 biasanya, adaptasi.
Pernah juga yang susah adaptasi akhirnya kita dampingi, akhirnya bisa menerima, akhirnya sekarang udah bisa bermain sama temannya. Kelas 8 itu lebih, eee, mayoritas lebih ke tadi jati diri, mulai mulai merasa senior, dia mulai melakukan kenakalan yang sifatnya yang kabur dari pondok atau nggak pernah masuk kelas atau yang lainnya. Untuk kelas 8 itu kenakalan lebih yang sifatnya yang mencari jati diri, seperti itu. Kelas 9 itu lebih ke nakal lebih 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 agak dewasa nakal nih, lebih terstruktur. Tapi ya, dia lebih banyak masalah yang sama anak ya, curhat ya pada saat ketemu di, halaman sekolah itu atau enggak di ruang BK, ya lebih banyak ke karir terkait masa depan dia. Apakah dia nanti masuk ke, eee, melanjutkan ke SMA, SMK, atau ke MA, seperti itu. Tapi, dalam menjalin kerjasama anak sama GWK sama pesantren itu, biasanya anak dapat contoh kemarin, anak kan mesti menyimpan nih nomor telepon para pengabdian kan, khidmah kakak kelas gitu. Kemarin anak pernah nitip, "Mas tolong titip si fulan ya," atau gitu kan, untuk, perkembangannya atau gitu. Dan anak selalu pada saat itu TikTok pada lihat, "Tat ini anaknya kok titipan nangis sendiri, kenapa?" Gitu kan, baru kita langsung seperti itu. Mmm, Yang kasus seperti itu kan. "Kok tiba-tiba nangis gimana ini?" Terus karena telepon sama pengabdian itu, "Tolong didengarkan aja apa, biarkan dia menceritakan apa yang pengen dia ceritakan, dan antum jangan mengintervensi, pokoknya dengarkan aja dengan betul-betul betul-betul dengan empati. Jadi jangan menyela atau apa, dengarkan aja," gitu kan. Lama-lama dia akan stabil sendiri, gitu kan. Nah, tapi betul, akhirnya dia, ya udah, dia cuma punya 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 butuh media, orang, untuk bercerita itu aja. iya, Kadang kita itu kadang bingungnya apa, kok nangis gitu loh. iya, "Loh Tat, kok nangis gimana ini?" Loh. iya, Ya nggak apa-apa, itulah dia luapan emosi dia, yang penting antum dengarkan aja, jangan menyela, jangan, mengintervensi, pokoknya dengarin itu. Jadi, Ana juga, selain itu juga memberikan, apa namanya, memberikan, sedikit pengetahuan buat khidmah terkait, caranya melakukan, apa namanya, penanganan, masalah tersebut. Sehingga khidmah juga punya keterampilan untuk menjadi konselor gitu kan. iya. Nah, seperti itu, Ustaz. Mempunyai keterampilan pendampingan. Nah, pendampingan, Belum jadi konselor. belum. Ya Konselor kulitnya nanti aja tapi iya, heeh, konselor nanti belajar sama belajar Mbak lagi. Yudo, 3 semester. Wis. Iya. Jadi itu yang perlu dipahami bahwa pekerjaan guru BK itu bukan bukan sekedar di ruang BK, bukan sekedar manggil anak, tapi memang, guru BK itu justru bekerja di hampir semua tempat gitu ya. Bisa pada saat ketemu sambil jalan sama anak-anak, Iya, di situ mereka karena lebih santai akhirnya bisa cerita, atau mungkin di teras masjid ngobrol iya, sebentar bisa aduh, jadi itu jangan makanya, tidak harus formal manggil ke ruang BK, itu jadi jangan disalahpahami dan ini yang perlu dipahami juga, bahkan pekerjaan BK itu bisa jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya pada saat di sekolah, tidak hanya saat di pondok gitu. Di luar itu pun kadang orang tua ngubungi, nanyain iya, anaknya, mengeluhkan tentang anaknya gitu. Seperti tadi malam-malam dihubungi sama pengabdian dan sebagainya. pengabdian. Jadi ternyata mungkin justru lebih enak guru mapel yang jelas selesai pelajaran, selesai gitu ya. Iya. Selesai babnya, kalau Kakak kan masih masih Iya, bersambung gitu kan. iya, Kadang juga orang tua kadang ada yang WA ke anak juga terkait anak ini begitu kan, seperti iya, itu. Jadi gimana Tat ininya, dia pengennya ke SMK padahal anak pengennya itu. Nah itu kadang itu lagi, antara kemauan orang tua sama potensi anak itu selalu kadang berseberangan begitu. nah, Nah kita menjembatani itu sehingga mhm. mereka bisa satu frekuensi kembali. Ya, padahal, kalau sudah ada konflik seperti itu kan pasti anaknya di sekolah mesti gawe ulah gitu ya. Nah itu, Jadi bikin ulah nah berarti kan masuk karena ke ruang BK lagi gitu kan. iya, oke gitu ya. Jadi ternyata enak ya jadi guru BK. Wah, enak enak, jos, Ya. insyaallah siap gitu kan. Ya, jadi itu, Ehwah Rubicon bahwa, menjadi guru BK itu tidak seperti apa yang terlihat.
menjadi guru BK itu adalah mencari, sesuatu di balik perilaku, gitu ya. Jadi bisa saja ketika seorang santri, seorang murid banyak melakukan pelanggaran, punya konflik dengan teman, kemudian ngapal apa, Nggak nggak hafal-hafal. nggak hafal-hafal, nggak bagus seperti temannya, kemudian mungkin saja ada perilaku-perilaku yang dianggap itu sebuah pelanggaran dan sebagainya. Di balik itu banyak masalah yang dihadapi. Baik, interaksi dengan orang tua, harapan yang tinggi dari orang tua, bahkan beberapa anak mereka dapat tekanan dari harapan, para asatidz karena kakak-kakaknya orang yang dulu hebat di pondok tersebut. Dan ini jarang dipahami oleh, eee, ustadz-ustadz yang lain. Mungkin, 1, 2 santri mereka dekat dengan ustadz tertentu bisa dipahami, tapi ketika kebanyakan santri nanti mereka akan menjadi tugas dari guru BK untuk membuat dorongan-dorongan yang, negatif tadi bisa tetap keluar menjadi satu perilaku yang positif. Iya, Walaupun tadi, bisa saja, eee, itu perubahan itu muncul segera atau mungkin itu dirasakan anak nanti jauh setelah mereka dewasa, gitu ya. Jadi bukan jadi orang, tapi jauh setelah mereka iya, dewasa. udah Dan itu dewasa. baru muncul perilaku yang seharusnya dan dipahami oleh mereka. Jadi itu tugas guru BK. Perilaku yang muncul itu kalau dalam fenomena gunung es itu hanyalah, ujungnya dari gunung itu. Sementara, badan gunung sampai akarnya itu berada di dalam laut, di bawah Permukaan permukaan yang sering tidak terlihat terlihat. dan itu menjadi tugas dari guru BK. Jadi, saya berharap ketika Anda melihat podcast ini bisa memahami bahwa pekerjaan guru BK itu tidak sesederhana yang terlihat dan mereka punya peran yang luar biasa untuk, menjadikan adab yang mereka punya itu menjadi lebih baik. Dan semoga Allah beri kemudahan nanti pada, guru-guru BK di seluruh Indonesia, di pondok-pondok pesantren untuk membimbing murid-muridnya untuk menjadi generasi yang terbaik di masa depan. Nih, Demikian untuk Rubicon, kali ini. edisi 4 ya? Demikian untuk Rubicon edisi keempat, gitu ya. Enak ya jadi guru BK gitu. Ternyata memang seenak itu dalam tanda petik jadi guru BK, maka, tolong bantu kami dengan, kolaborasi yang lebih baik. Oke, Rubicon di seluruh dunia. Kita akhiri Rubicon kali ini. Ingat, ruang bimbingan konseling bukan ruang untuk hukuman, namun ruang untuk bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak ada, malah nyambi-nyambi yang lain gitu kan. Artinya ditugaskan sebagai guru mapel ini, guru piket gitu kan. Ya. Asal nggak jadi supir aja kan gitu. Kalau nggak kelihatan duduk di ruangan yang paling jelas duduk di meja piket kan gitu. Yang melas. Oh iya, Nah, kalau sudah pakai bahasa Wonogiri. Jangan sampai nanti orang-orang seperti saya itu kebingungan. Jamnya itu datang, duduk, terus makan, manggil, marah-marah gitu kan. Oh iya. Ini yang dipotong di mana? Ya kowe kan psikolog nyampe iki guru BK. Oh iya. Siap lagi nih. Sedikit toh anunya, cut-cutnya ya. Wes. Sedikit sekali ngangkat langsung 15 menit.